Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sankra. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga firman ini boleh menjadi landasan kami untuk kami boleh menjalani hidup dan menikmati hidup di hari ini. Firmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Galatia 6 ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, barang apa yang sering hilang? Kita pernah kehilangannya, kira-kira apa? Barang yang sering hilang yang kita punya. Ya, ada gunting mungkin, ada pulpen, ikat rambut, charger, atau karcis parkir yang seringkali kita mau bayar parkir, kertasnya itu tidak ada gitu ya. Nah, saudara-saudara, kebanyakan benda-benda yang hilang ini adalah benda-benda yang remeh, yang kita anggap remeh, benda-benda yang murah ya. Dan kalau kita melihat, ya bukan karena ukurannya sebetulnya. Kalau ukuran gunting dan handphone itu mungkin hampir sama, tetapi handphone seringkali jarang hilang ya, jarang keteringsut gitu kalau bahasa Jawa dibandingkan dengan gunting. Kenapa? Karena handphone dipandang lebih berharga, lebih penting daripada gunting. Nah, nggak hanya barang yang sering hilang, tetapi hal-hal yang sering kita lakukan, yang sering kita anggap remeh ya, nggak kita anggap sepele, itu justru seringkali juga hilang. Tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan. Apa misalnya? Tersenyum, menyapa, ya, atau meminta maaf, misalnya, atau berterima kasih, gitu ya. Itu sesuatu yang gampang ngomong, diucapkan terima kasih, minta tolong, gitu ya. Itu seringkali mudah, tapi seringkali itu jarang dilakukan karena dianggap tidak penting. Mengucapkan terima kasih kepada istri yang sudah masak itu biasa, itu memang harusnya begitu gitu, sehingga tidak kita ucapkan. Atau minta tolong kepada anak gitu ya, tidak perlu, memang harusnya anak itu menolong orang tuanya, jadi tidak perlu orang tua mengungkapkan atau mengucapkan minta tolong. Padahal itu hal-hal yang kita anggap remeh, tapi sebetulnya itu hal-hal yang penting, karena itu akan memberi dampak yang luar biasa ya. Di ayat tadi dikatakan bahwa sering orang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Banyak orang menyangka bahwa menjadi pejabat itu berarti, penting, tapi sebetulnya dia tidak memberikan peran apa-apa ketika menjadi pejabat. Nah, terkadang ketika menjadi pejabat justru menyusahkan orang lain. Gitu. Menjadi orang kaya misalnya, merasa dirinya berarti gitu ya. Tetapi pada akhirnya dia tidak memberi dampak apa-apa. Ya. Toh buktinya banyak orang kaya yang justru menyengsarakan banyak orang ya. Dia memanfaatkan kedudukan, memanfaatkan uang yang dia punya, jabatannya ya, untuk menghalalkan segala cara ya. Meskipun apa yang dia kerjakan justru menyusahkan orang lain, mempersulit orang lain. Jadi saudara-saudara, baik atau tidaknya diri kita itu tidak tergantung dari jenis pekerjaan kita, tetapi tergantung dari dampak kita ya, peran kita bagi kehidupan ini. Ada seorang tokoh yang coba untuk melihat peran kita penting atau tidak, itu dilihat dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah orang merasa kehilangan kita saat kita tidak ada? Misalnya dalam keluarga, apakah anak merasa kehilangan bapaknya kalau bapaknya tidak ada di rumah ya, atau istri merasa kehilangan
ketika suaminya tidak pulang-pulang, ya. Atau sebaliknya malah istrinya bersyukur kalau suaminya tidak pulang, syukur tidak pulang terus gitu ya. Atau sebaliknya anak-anak merasa bahagia kalau ibunya nggak ada gitu ya. Happy gitu, anak nggak ada yang ngomel misalnya. Nah saudara-saudara, jadi peran kita itu tidak tergantung dari apa yang kita kerjakan, jenis pekerjaan kita, ya. Tetapi dari apakah kehidupan kita berdampak bagi orang lain atau tidak, ya. Sehingga ada yang patut kita renungkan, apakah kemudian keberadaan kita itu mengubah hidup orang lain. Nah, yang pertama adalah apakah orang merasa kehilangan ketika kita tidak ada, ya? Apakah keberadaan kita itu mengubah orang lain? Nah, orang lain bisa yang merasa gelisah, memiliki optimisme karena kehadiran kita, ya. Yang bersedih merasa terhibur oleh karena kehadiran kita, ya. Atau sebaliknya, ya. Ketika kita hadir orang jadi malah gelisah, ketika kita hadir orang jadi malah mukanya menjadi cemberut karena kita hadir gitu ya, sebel kalau dia ada di sini gitu ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita renungkan adalah apakah keberadaan kita itu membuat orang merasa dihormati, atau sebaliknya justru kehadiran kita itu merasa orang dilecehkan, kehadiran kita justru orang merasa direndahkan. Untuk apa jabatan tinggi, untuk apa kedudukan tinggi kalau kehadirannya justru merendahkan orang lain, kehadirannya justru melecehkan orang lain. Nah, ini menjadi sebuah perenungan saudara-saudara, ya. Jadi baik atau buruk, ya, kita itu tidak tergantung dari jenis pekerjaan kita, tetapi seberapa peran kita itu memberi dampak yang positif bagi kehidupan kita. Walaupun mungkin pekerjaan kita dipandang hal yang remeh, pekerjaan kita dipandang tidak tinggi, ya, sederhana. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita pandang remeh itu kita lakukan dengan baik, ya, maka itu akan menjadi dampak yang luar biasa bagi kehidupan ini. Kita memiliki peran yang luar biasa, ya. Hal-hal yang remeh, mengucapkan terima kasih ketika anak telah mengerjakan sesuatu yang kita minta, ya, orang tua mengatakan terima kasih, minta tolong, itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika dilakukan, dikerjakan, ya, terus menerus, maka itu akan memberi dampak yang hebat. Nah, orang merasa terayomi, orang merasa dihargai, orang anak yang diberikan support, ya, dengan ucapan terima kasih, mengatakan kamu hebat, itu akan memberi semangat yang luar biasa untuk anak melakukan sesuatu yang lebih lagi, ya. Ketika istri, ya, ketika masak, suami mengatakan terima kasih, ya, masakannya luar biasa, terima kasih untuk hari ini memasakkan untuk kami. Istri akan merasa dihargai, ya. Istri akan bersemangat untuk melakukan hal yang lebih lagi. Begitu juga dengan sebaliknya pada suami juga begitu. Ketika pulang kerja, ya, diberikan aura yang positif, ya, senyuman gitu, ya, maka suami pulang juga ada dalam kedamaian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kerjakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita pandang remeh, tetapi bisa jadi hal-hal yang remeh itulah yang akan memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ialah kami boleh memberikan peran yang positif, memberi dampak yang positif bagi kehidupan di sekitar kami, sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan melalui sikap dan tingkah laku kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan menjalani hidup di hari ini, kami menyerahkannya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.